potong di sup untuk makan panitia. Ini yang dimakan nih jatah siapa? Hati-hati, makan sapi, kambing, kerbau, lembu punya orang, makan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perihal kurban, terutama panitia kurban, yang mana insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban atau Idul Adha. Yang perlu diperhatikan bagi panitia kurban nanti akan dijelaskan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Mungkin dari segi akadnya harus jelas. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah memasak daging kurban untuk dimakan panitia? Atau boleh enggak sih kulitnya itu dijual untuk untuk bayar yang nyembelih? Itu gimana caranya? Atau bagi yang berkurban boleh nggak makan dagingnya atau minta jatah dagingnya? Nah, itu semua nanti akan dijelaskan oleh guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Simak sampai selesai teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari kita simak sama-sama. Bagi yang tak sanggup menyembelih, maka penyembelihannya diserahkan ke panitia. Itulah asal muasal ada panitia kurban. Dulu tak ada panitia, Nabi tak ada bagi panitia. Tapi karena kita sibuk, tak sempat beli kambing, tak sempat mencari sapi, tak sempat memotong, terbentuklah panitia. Akadnya tolong jelas. Aku bayarkan 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai. Masukkan biaya operasional karena di situ ada 5 biaya. Pertama, survei mencari sapi. Yang kedua, membawa sapi dari lokasi ke muko-muko. Yang ketiga, sapi tak langsung dipotong, nginap dulu 2 malam. Siapa? Di hotel mana diinapkan? Siapa yang berjaga malam menjaga? Masuk biaya operasional. Yang keempat, tukang sembelih itu mesti digaji. Tidak bisa diambil dagingnya, kepalanya kasih ke tukang sembelih. Tak boleh. Tak boleh. Bagian kurban itu jadi upah, tak boleh. Mesti tanya dia, "Bapak tukang potong?" "Ya." "Satu kepala berapa, Pak?" "Ah, tak usahlah dibayar." Tak gitu, Pak. Kasih tahu, Pak, berapa. Soalnya tukang potong ini tak bisa kalau tak ditanya. Jangan sampai nanti naik pisau tuh. Yang kelima, tukang kulit. Tukang kulit mesti digaji. Tak bisa diambil kasih kupon, tak bisa. Yang bisa dikasih kupon itu yang relawan-relawan itu. Relawan dapat 2 kupon. Kupon pertama sebagai masyarakat, kupon kedua sebagai panitia relawan, bisa. Tapi tukang sembelih dengan tukang kulit ini spesialis, dia dikasih upah. Upahnya dari mana? Dari biaya operasional. Jangan diambil dari duit masjid. Duit masjid tidak boleh diambil untuk beli kresek, beli tenda, beli pisau, beli tali. Itu diambil dari biaya operasional. Makanya akadnya di awal mesti jelas. Nah, setelah itu dipotong, bismillahi Allahu akbar, daging bertimbun. Datang ibu-ibu mengambil daging, datang bapak-bapak mengambil daging, cincang, potong, disup untuk makan panitia. Ini yang dimakan nih jatah siapa? Hati-hati, makan sapi, kambing, kerbau, lembu punya orang, makan haram. Bagaimana cara menghalalkannya? Akadnya mesti jelas. Kepada bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang harap maju ke depan. Bapak insinyur, bapak doktorandos, bapak AKBP, bapak letnan kolonel, bapak ustadz,
maju 7 orang. Bapak, ya, jatah Bapak ada 1/3 di sini ya. Kami minta 5 kilo ya Pak untuk kami makan pagi ini. Karena kalau tak kami makan, kami tak bisa motongnya, lemas. Minta 5 kilo ya Pak. Kata yang 7 orang tadi, ambillah. Tapi ada 1 orang yang agak pelit. Enggak, naikkan bisa. Minta ya Pak ya. Ya Pak, ayo ambil. Begitu cara menghalalkannya. Jangan asal ambil karena daging belum dibagi. Setelah dipotong, yang paling afdal adalah akala min kabidi udhiyatihi, makan hati hewan kurban. Ambil hatinya, potong, cuci, jangan sampai tak dicuci, darah najis. Siram limau, hilang bau amis, bakar. Kenapa tak dagingnya? Dagingnya lama masak. Kalau hatinya lunak, potong tipis cepat. Itulah makanan pertama di hari kurban. Itu beda Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri pagi sebelum sembahyang makan dulu lontong ketupek gulai paku. Tapi kalau Idul Adha tak ada makan apa-apa sampai setelah sholat habis motong. Itulah makanan pertama, lit tabarruk, mengambil barokah. Dagingnya wa at'imul ba'isal faqir, dagingnya bagikan semua ke fakir miskin. The best yang paling. Makan sedikit saja, 1 suap, bagikan semua. Pak Haji datang orang panitia bawa kupon. Pak Haji, ini kupon untuk Pak Haji. Saya mengamalkan ceramah Ustaz Somad, kuponnya saya tak mau. Dagingnya jantar ke rumah. Sama aja. Berapa banyak jatah orang yang berkurban? Jatah orang yang berkurban 1/3 untuk rumah, 1/3 jiran tetangga, 1/3 fakir miskin. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua peserta minta 1/3. Bingung panitia sejak Ustaz Somad datang, semua minta 1/3. Maka yang sudah kita amalkan selama ini, masyarakat dapat 1 kupon, peserta kurban dapat 2 kupon, kupon sebagai anggota 1, kupon sebagai pekurban 1. Itu sudah cukup, jangan minta lebih lagi. Saya ingatkan kepada ketua pengurus masjid, kalau ada nanti masyarakat kita yang bawa kambing minta potongkan, apa kata dia? Ini kambing saya, tolong potongkan, antarkan ke rumah, kepalanya, ekornya, kulitnya, kakinya, jantungnya. Kasih tahu sama dia, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Panitia jangan semena-mena, yang berkurban pun jangan macam-macam. Wa amruhum syura bainahum, musyawarahkan dengan baik. Insya Allah pelaksanaan kurban tahun ini sukses insya Allah. Bertimbun kulit bertimbun. Akhirnya panitia menggunting kulit kecil-kecil, masukkan ke plastik. Sampai di rumah yang buka tak pandai mengolah kulit, semua membuang kulit ke tong sampah. 2 hari sesudah itu kampung bau bangkai, gara-gara kulit digunting kecil-kecil. Kenapa kulit tak dijual? Takut menjual kulit, karena kata Ustadz membacakan hadis, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sahlah kurbannya. Akhirnya karena takut, kulit digunting kecil-kecil, tak juga bisa dimakan, mubazir. Jadi masalah kulit ini problem. Macam mana solusi, win-win solution, jalan tengah? Kulit tetap dijual, tapi kulit tak boleh dijual. Yang tak boleh dijual itu adalah kulit dijual, duitnya dipakai, itu yang tak boleh. Karena kurban sudah milik Allah. Kulit dijual, hasilnya diserahkan ke fakir miskin. Jangan lagi hasil jual kulit beli pisau, beli kresek, beli tali, dibagikan upah tukang potong, tukang kulit. Tak boleh. Tukang potong, tukang kulit ambil dari biaya operasional. Hasil penjualan kulit serahkan semua ke fakir miskin, supaya kita selamat dari syubhat dan samar-samar.
Kami tak pandai ngolah kulit Pak Ustaz. Jangan kulit tuh kasih ke fakir miskin. Mereka sudah susah, dikasih pula lagi kulit. Fakir miskin, mau kulit? Kami tak sanggup. Kulit jual. Cari www.kulit.com. Assalamualaikum Pak Kulit. Salam. Bisa kulit kami ini diurus? Bisa. Berapa satu lembar? 100. Ini ada 20 lembar, 2 juta. Cash 2 juta. Nah, panggil fakir miskin. Fakir miskin, mau kulit? Tak mau. Duit? Mau. Lagi. Supaya kita tidak lagi mengambil yang sudah kita berikan tadi untuk Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Ini dari engkau dan untuk engkau. Kenapa dagingnya boleh kita makan? Allah menyuruh makan dagingnya. Fakulu minha, makanlah. Boleh dimakan? Boleh, jangan takut makan. Tapi katanya ada ustadz bilang tak boleh makan daging kurban. Kurban yang tak boleh dimakan kurban wajib. Kurban wajib itu yang mana? Kurban nazar. Aku bernazar kalau anakku lulus PNS muko-muko aku berkurban. Kalau tak lulus aku tak berkurban sampai mati. Kurban nazar tak boleh. Adapun kurban yang lain boleh. Nah, inilah ini kurban. Jangan menyimpan daging kurban gara-gara tamak. Dari masjid ini, dari masjid ini, dari sini ambil. Sampai kulkas penuh tak bisa ditutup. Freezer tempat daging tuh menyipak kaki kambing tuh keluar. Bagikan ke fakir miskin. Ustaz ada dapat jatah kambing? Banyak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini masjid kami, bagikan ke fakir miskin. Masjid kami, bagikan fakir miskin. Saya makan daging kambing, ada saya makan. Jangan banyak-banyak, secukupnya. Tapi ada hadisnya boleh menyimpan Pak Ustaz. Memang boleh disimpan. Ketika zaman paceklik, kering, kata Nabi jangan simpan. Tapi pada saat semua orang sudah makmur, nyaman, sanggup dia makan daging, sementara tetangganya kelaparan, laisa bil mu'min, tak diakui sebagai orang beriman. Yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaru ila jambihi ja'iun, tetangganya kelaparan.